Ikhwana fiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Minhajul Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bagian yang kelima, macam-macam tauhid. Kita sudah sampaikan pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah. Sekarang kita lanjutkan kepada tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Kita baca buku dulu sebagai rujukan, yaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim dan hadis sahih tentang sifat-sifat Allah yang dia ungkapkan tentang dirinya atau diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah tersebut. Beriman kepada sifat Allah itu harus sebagaimana adanya, tanpa ta'wil, penafsiran, tanpa tahrif, penyimpangan, tanpa takyif, visualisasi, penggambaran, tanpa ta'til, pembatalan, penafian, tanpa tamthil, penyerupaan, tanpa tafwid, penyerahan seperti yang banyak difahami oleh banyak orang. Nah, dua alinea ini kita coba mengkompromikan, menyatukan, meringkaskan. Karena di sini kita lihat banyak bahasa yang berulang, ya. Walaupun ulama besar, bukan berarti tidak ada kelupaan, ya. Yang tidak boleh dikoreksi itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Tapi kalau ungkapan seorang ulama, ya, tidak ada salahnya kita lebih sempurnakan. Maka kita ringkas sebagaimana kita lihat di papan tulis. Beriman tentang nama dan sifat Allah, ya, ini dulu perlu difahami. Beriman tentang nama dan sifat Allah. Beriman artinya percaya. Beriman artinya tidak boleh ragu, apalagi sampai mengingkari. Sebagaimana adanya yang telah diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tanpa ta'wil, ta'til, takyif, tamthil dan tafwid. Nah, 5 ini yang akan kita bahas pada malam ini. Pertama, beriman, ya, beriman dalam artian percaya, beriman artian dalam artian tidak boleh ragu, beriman yakin terhadap nama dan sifat Allah. Allah itu punya nama, Allah itu punya sifat. Dan kita tidak boleh mengutak-atik. Kita biarkan apa adanya, sebagaimana diungkapkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Karena tentang diri Allah, hanya Allah lah yang tahu. Allah telah mengungkapkan dalam Al-Quran, maka itulah yang benar. Lalu setelah beliau yang tahu tentang dirinya
hanyalah utusannya. Maka kita percayakan kepada apa yang telah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, selagi kita berpegang teguh kepada definisi ini, insya Allah kita tidak akan tersesat dalam mengimani tauhid asma wa sifat. Kemudian tanpa adanya takwil garis miring tahrif, artinya memalingkan zahir ayat dan hadis-hadis yang sahih pada makna lain yang batil kepada yang batil dan yang salah. Contoh yang lagi viral sekarang ini, kalau kita mencoba menonton video-video Ustadz Kondang, di mana mereka mentakwil tentang sifat Allah, terutama tentang istiwa. Istiwa artinya bersemayam di arasy. Tidak kurang daripada 9 kali Allah berkata di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Rahman itu istiwa di atas arasy. Begitu adanya, begitu yang diungkapkan Allah. Maka kita wajib mengimani sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipalingkan artinya. Nah, inilah yang kita dapati di aliran-aliran lain seperti Asy'ariyah. Mereka memalingkan arti istiwa kepada istaula. Mereka memalingkan istiwa kepada istaula, artinya menguasai. Jadi mereka tidak mengingkari Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istiwa di aras, tapi yang dimaksud mereka bukan bersemayam, tapi Allah itu berkuasa di arasy. Ini namanya mentakwil. Adakah pemahaman ini pada masa sahabat? Tidak. Para sahabat sepakat memahami istiwa adalah bersemayam. Sama dengan ketika Ahmadiyah mengimani bahwa Muhammad itu khatamun nubuwah, ya, penutup nabi, khatamun nabiyyin. Apakah orang Ahmadiyah tidak percaya kepada ayat ini? Percaya. Tapi Ahmadiyah meyakini khatam itu bukan penutup, tapi cincin Nabi. Cincin Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan penutup Nabi, tapi cincinnya Nabi. Jadi sah-sah saja kalau ada Nabi lagi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Sehingga kemudian ketika Allah berkata dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami sudah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, orang Ahmadiyah membuat ayat tandingan, Inna anzalnahu qariban minal qadian, kami telah menurunkan Al-Quran itu dekat negeri Qadian. Kepada siapa? Kepada Mirza Ghulam Ahmad. Inilah ayat yang diusung oleh Ahmadiyah. Nah, jadi sekarang titik permasalahannya adalah pemahaman.
karena menyelisihi pemahaman para sahabat. Inilah pentingnya pemahaman salaful ummah, pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat. Ini patokan kita kalau tidak mau tersesat. Nah, ini yang pertama, ya, tanpa takwil atau tahrif, tanpa adanya memalingkan zahir ayat dan hadis sahih pada makna lain yang batil dan salah. Seperti istiwa, bersemayam di tempat yang tinggi, diartikan mereka dengan istaula atau menguasai. Yang kedua, tanpa ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til ialah mengingkari sifat-sifat Allah dan menafikannya, ya. Asal kata mentaktil itu dari artinya memutus, ya, mencincang, membuang. Jadi maksudnya adalah mengingkari, ya, mengingkari sifat Allah dan menafikannya. Nah, aliran ini tidak percaya kepada sifat Allah, nama dan sifat Allah. Walaupun Allah telah menetapkan sifatnya, tetap mereka tidak percaya. Dengan dalih, kalau kita meyakini Allah itu punya nama, punya sifat, ya sama saja dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan makhluk, kata mereka. Sebagaimana sebelumnya, kenapa orang mentakwil istiwa? Karena istiwa di aras, aras itu tempat, berarti Allah itu bertempat. Apa bedanya dengan makhluk? Makhluk juga bertempat. Nah, maka dua-duanya dijawab oleh ulama Ahlus Sunnah dengan ayat itu ada di atas Asy-Syura surah 42 ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Allah istiwa di arsy. Tempat itu iya, tapi arsy tidak sama dengan tempat yang lainnya. Arsy tidak bisa diserupakan dengan tempat yang lainnya. Allah punya sifat iya, tapi tidak bisa disamakan dengan sifat makhluknya. Nah, inilah ayat pentingnya ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah istiwa di arsy tidak serupa dengan bersemayamnya seorang raja di singgasananya. Allah punya sifat tapi tidak sama dengan sifat makhluknya. Wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Inilah di antara sifat Allah. Allah mendengar, Allah melihat. Tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Ini dulu perlu kita yakini. Sekarang kita coba memahami pelan-pelan. Allah mendengar. Kita mendengar. Kita mendengar hanya yang bersuara. Allah yang tidak bersuara pun bisa didengarkan oleh Allah. Kita hanya bisa mendengarkan kalau ada suaranya. Yang ada suaranya saja kadangkala pendengaran kita terbatas. Maka seringlah kakek nenek diteriakin oleh cucunya. Kakek, nenek, apaan? Budek sih. Ini kenapa? Sesuai dengan ayat Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqishu. Siapa yang dipanjangkan umurnya maka dikurangi fasilitasnya, dikurangi pendengarannya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang udah tua pendengarannya masih bagus, itu bonus, bersyukurlah kepada Allah. Lalu basir, melihat. Allah itu maha melihat, kita juga maha melihat.
kita juga melihat. Samakah penglihatan Allah dengan penglihatan kita? Tidak. Kita melihat dibantu oleh cahaya. Tapi Allah, walaupun semut hitam merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, itu tidak luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah terang benderang ini saja penglihatan kita terbatas, perlu dibantu dengan teropong. Tanpa teropong nggak bisa lihat. Inilah keterbatasan kita. Mungkin yang 30 ke bawah nggak butuh teropong, ya. Tapi kalau sudah 50 ke atas nggak bisa, ya, nggak bisa dipaksakan. Akhirnya mata itu berair. Itulah keterbatasan penglihatan kita. Tapi tidak demikian dengan Allah. Nah, kalau memahami pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah tidak sama penglihatan makhluk, apa susahnya sih memahami istiwanya Allah, bersemayamnya Allah di atas arsy tidak sama dengan bersemayamnya sang raja di singgasananya. Arsy itu memang tempat, tidak sama dengan tempat-tempat yang lain. Kalau tempat yang lain dijamah oleh semua makhluk, arsy adalah makhluk pilihan saja yang bisa menjamahnya. Kita berlanjut ke nomor 3. Takyif. Ya. Takyif ialah mempertanyakan, ya, kalau di sini memvisualisasikan sifat-sifat Allah, misalnya dengan menggambarkan bahwa bersemayamnya Allah di atas arsy itu begini dan begitu, itu tidak boleh. Padahal bersemayamnya Allah di arsy itu tidak serupa dengan bersemayamnya para makhluk, dan tidak seorang pun yang mengetahui gambarannya kecuali hanya Allah semata. Jadi tidak boleh dipertanyakan. Gimana sih cara Allah istiwa? Enggak boleh. Pada masa Imam Malik bin Anas, beliau rahimahullahu ta'ala adalah imam Masjid Nabawi. Beliau imam Darul Hijrah. Beliau adalah guru dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Suatu kali Imam Malik ditanya orang di majelisnya, "Tuan Imam, ada apa?" Tanya satu. Silakan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah itu istiwa di arsy. Betul. Pertanyaan, bagaimana cara Allah istiwa? Ternyata Imam Malik tidak langsung menjawab. Beliau berpikir keras sambil keringatnya bercucuran. Bukan beliau seorang yang bodoh. Beliau imam besar, ulama besar, guru daripada Imam Syafi'i. Tapi karena pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh orang sebelumnya, tidak pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui, sudah jelas. Banyak ayat Allah yang menjelaskan, banyak hadis Nabi yang menjelaskan, dan diyakini oleh para sahabat. Ijma' para ulama di kalangan sahabat tentang istiwa. Wal kaifu ghairu ma'lum. Tentang caranya tidak bisa dicapai nalar.
maka nggak bisa diilmiahkan, tidak bisa diterangkan secara detail kaifiat bagaimana caranya. Ghairu ma'lum, tidak bisa dicapai nalar. Wal imanu bihi wajib, beriman kepada istiwa itu hukumnya wajib. Kalau tidak beriman kepada istiwa, berarti tidak beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quranlah yang mengatakan Allah itu istiwa di arasy. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya hukumnya bid'ah. Karena para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi tentang istiwa. Nah, itulah maka tanpa takyif, tanpa mempertanyakan. Wa ma araka illa dhalan, saya tidak melihatmu kecuali dalam keadaan sesat. Akhirnya orang yang bertanya itu diusir dari majelisnya, Imam Malik bin Anas. Beliau murka karena dilarang mempertanyakan tentang nama dan sifat Allah. Kita hanya beriman saja. Itu enaknya belajar akidah. Kita tidak perlu memeras otak. Apa kata Al-Quran? Ya itu. Apa kata Rasul? Ya itu. Imani saja, selesai. Itu bedanya dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Fikih, ya, hukum waris misalnya, kita harus mikir, buat istri sekian persen, buat anak sekian persen, anak laki sekian persen, anak perempuan sekian persen, harus mahir matematik. Tapi belajar akidah nggak perlu matematik, cukup mengimani saja apa yang telah dikatakan Allah dalam Al-Quran, apa yang telah diungkapkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Lanjut, yang keempat, tanpa tamsil atau tanpa tasbih. Tamsil itu memisalkan, ya sudah jadi bahasa kita, mengumpamakan. Tasbih menyerupakan. Ya, tadi sudah duluan ayat, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, maka kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah melihat, samakah dengan penglihatan kita? Tidak. Allah mendengar, samakah dengan pendengaran kita? Bukan. Allah istiwa, samakah dengan bersemayamnya seorang raja di singgasananya? Tidak. Nah, kalau kita menyempurnakan sifat Allah dengan sifat makhluk, Allah itu istiwa seperti Pak Jokowi duduk di atas istana negara. Itu namanya mentashbih, tidak boleh. Mentamthil namanya, tidak boleh seperti itu. Jadi, mentamthil ialah menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kenapa? Karena itu kita tidak boleh mengatakan Allah turun ke langit sebagaimana kita turun, sebagaimana orang turun tangga, sebagaimana orang turun lift, sebagaimana orang turun eskalator, sebagaimana orang terjun payung. Tidak boleh. Itu namanya mentashbih. Hadis tentang nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam riwayat Muslim. Ya, tidak ditulis di kitab ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Rabbuna tabaraka wa taala turun setiap sepertiga malam akhir. Dan kemudian menyerukan, siapa di antara hambaku yang berdoa pada saat ini akan kuijabah doanya. Siapa di antara hambaku yang meminta pada saat ini akan kukasih permintaannya.
Siapa di antara hambaku yang minta ampun pada saat ini, akan kuampuni dosanya. Ini waktu emas yang tidak semua kaum muslimin memanfaatkan. Makanya kehidupan para ulama setelah sholat isya tidur kalau tidak ada urusan penting. Lalu sepertiga malam akhir bangun dan tahajud, sholat malam. Setelah itu berdoa, meminta sebanyak-banyaknya, karena itu adalah waktu mustajabah. Berbeda dengan sebagian besar kaum muslimin, membiarkan begitu saja berlalu waktu emas. Setelah sholat isya ngobrol, ngalur ngidul, nonton TV, nonton YouTube, ya, atau hanyut dengan permainan, main kartu, main gaple. Kapan tidurnya? Jam 11, jam 12 baru tidur. Bablas, syukur-syukur masih sholat subuh ke masjid. Kadang enggak, jam 7 baru bangun. Waktu emasnya berlalu. Nah, ini hadis tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir. Sebagian orang menisbatkan tasbih, menyerupakan nuzul ini kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini tuduhan keji kepada Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Katanya Ibn Taimiyah menggambarkan turunnya Allah itu seperti orang turun tangga. Ini bohong. Pada jelas rambu-rambunya tanpa tasbih. Ibn Taimiyah lebih tahu daripada kita. Beliau ulama besar. Ya, tanpa diserupakan dengan turunnya makhluk, ya, di muka bumi ini. Jadi banyak diantara orang-orang di luar sana, ustadz-ustadz di luar sana, mengkambing hitamkan Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid adalah penyerahan, menyerahkan. Allah itu istiwa, ya serahkan aja kepada Allah. Enggak mau tahu, gua enggak mau pusing. Ya, ini namanya tafwid. Tafwid penyerahan menurut ulama salaf. Tafwid hanya kepada kaif, tentang metode, tentang kaifiyat, tentang cara, itu memang kita harus tafwid, menyerahkan kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi tentang nama dan sifat kita tidak boleh tafwid, kita tidak boleh menyerahkan kepada Allah, karena Allah memberitahukan kepada kita. Kita wajib meyakini, wajib mengimani sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi menurut ulama salaf, tafwid hanya pada al-kaif, pada hal keadaan, tidak pada maknanya. Al-istiwa misalnya berarti al-ulu, ketinggian, ya, bersemayam di tempat yang tinggi, yang tak seorang pun mengetahui bagaimana dan berapa ketinggian tersebut, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut mufawwidah, mufawwidah adalah orang-orang yang suka mentafwid, ya. Menurut mufawwidah, orang yang faham tafwid ini menyerahkan atau tafwid dalam konteks ini adalah dalam masalah keadaan dan makna secara bersamaan. Pendapat ini bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh ulama salaf seperti Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Termasuk Ummul Mukminin,
istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal oleh Abu Salamah. Abu Salamah gugur sebagai syuhada di medan perang. Nah, lalu kemudian Ummu Salamah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah seorang ketika ditimpa oleh musibah dia berkata sebagaimana diajarkan oleh Allah, yaitu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berdoa, Allahumma jirni fi musibati wa khlif li khairam minha. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik daripada yang hilang. Ketika suamiku Abu Salamah wafat, gugur di medan juang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya sudah berdoa. Lalu saya mikir, siapa ya suami saya yang lebih daripada Abu Salamah? Karena Ummu Salamah mengira Abu Salamah laki-laki paling baik, paling bertanggung jawab, paling penyayang, paling pencinta. Siapa lagi yang lebih baik dari Abu Salamah ya? Nah, sedang mikir-mikir, datang pinangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilamar oleh Rasulullah, yaitu dia Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Nah, hadis ini diterima dari Ummu Salamah. Rabi'ah, guru besar Imam Malik, dan Imam Malik sendiri, mereka semua sependapat bahwa istiwa bersemayam di atas arasy itu jelas pengertiannya. Bagaimana cara keadaannya tidak diketahui. Iman kepadanya wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Tadi telah kita sampaikan, ya. Jadi Ummu Salamah mengajarkan, lalu dipelajari oleh Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah guru besar Imam Malik, ya. Ummu Salamah, kemudian Rabi'ah, kemudian guru besar Imam Malik. Dan Imam Malik sendiri, mereka semua berpendapat bahwa al-istiwa'u maklum, istiwa bersemayam di atas aras itu jelas pengertiannya, sudah diketahui. Wal kaifu ghairu ma'lum, ya. Bagaimana cara keadaannya itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman kepada istiwa itu hukumnya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiatnya istiwa itu bid'ah. Jadi ternyata ucapan Imam Malik ini di atasnya bersumber kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, bertanya tentang bagaimana cara keadaan istiwa, bukan bertanya tentang pengertian istiwa. Pengertian istiwa jelas, bersemayam di atas arasy. Arasy itu fi illiyin, di tempat yang tinggi. Ya, nah itu boleh bertanya. Yang tidak boleh bertanya itu adalah tentang kaifiat, bagaimana caranya Allah beristiwa itu, bersemayam itu. Apakah kakinya ke bawah, apakah kakinya bersila, duduknya bersimpuh, duduknya seperti apa? Enggak boleh dipertanyakan, karena tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Karena sang penanya bertanya kepada Imam Malik, bagaimana Rabb kita bersemayam? Ya, tadi kita sampaikan di awal, bagaimana Rabbuna tabaraka wa ta'ala bersemayam? Lalu Imam Malik menjawab bahwa bertanya tentang cara keadaan bersemayam adalah bid'ah. Pengertian ini juga didukung karena Imam Malik berkata kepada si penanya, al-istiwa'u, bersemayam di atas itu jelas pengertiannya.
Al-istiwa'u ghairu majhul. Ghairu majhul itu maksudnya ma'lum, sudah jelas, sudah diketahui. Maka bagaimana mungkin kemudian dia bertanya tentang peristiwa istiwa adalah bid'ah? Ini tentu tidak demikian pengertiannya. Jadi supaya bisa dibedakan antara pengertian istiwa dengan kaifiat istiwa. Jadi bertanya tentang makna istiwa boleh, tapi bertanya tentang kaifiat istiwa tidak boleh. Ya, supaya bisa dibedakan. Baik, sampai di sini selesailah sudah tentang pembagian tauhid, yaitu tauhid yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kepada bagian yang keenam, makna la ilaha illallah. Ya. Ya, sebelum tanya jawab, sedikit informasi sebagaimana tahun-tahun yang lalu, begitu Ramadan nanti kajian kita jalan terus tapi pindah tayang. Biasanya Senin malam pindah menjadi Sabtu subuh. Ya, Sabtu subuh. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang dari jauh, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan untuk sampai di sini. Ya, supaya kita tetap melanjutkan pembahasan ini. Materi ini tetap kita lanjutkan. Jadi materinya tidak berganti walaupun masuk Ramadan. Materi kita bukan Ramadan. Ramadan nanti akan disampaikan oleh ustadz yang lain. Itu sebagai maklumat. Baik, ada pertanyaan silahkan tentang asma was sifat, tauhid asma was sifat. Kita simpulkan, tauhid asma was sifat adalah beriman tentang tauhid asma was sifat sebagaimana adanya yang telah diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, diungkapkan oleh Rasul dalam hadisnya yang sahih, ya, tanpa adanya takwil atau tahrif, tanpa adanya ta'til, tanpa adanya takyif, tanpa adanya tamtsil, dan tanpa adanya tafwid. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya, betul. Ya bisa. Sepertinya remeh. Orang membungkusnya dengan ikhtilaf. Ya. Padahal ikhtilaf itu adanya di ranah fiqih. Di ranah akidah tidak ada ikhtilaf. Begitu melenceng dari pemahaman para sahabat, ya sudah, kita termasuk aliran sesat. Karena sebagaimana kita sampaikan hadis iftirak, ya, kitab kita firqatun najiyah, golongan yang selamat, ini terambil daripada 73 firqah, kulluhum finnar illa millata wahidah. Semuanya tergelincir ke neraka kecuali satu firqah saja. Firqah apa? Firqatun najiyah, firqah yang selamat, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu pendapat pemahaman yang aku dan sahabatku ada di sana, kata Nabi SAW. Nah, sementara pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat yang katanya istiwa itu adalah bersemayam di aras, bukan istaulah. Nah, kalau kita mengatakan istaulah, berarti kita termasuk orang yang merubah-rubah ayat. Siapa lagi yang suka merubah-rubah ayat kalau bukan orang Yahudi? Ya, kita bukan menuduh saudara kita Yahudi, bukan, tapi bisa-bisa ya terjerumus kepada pemikiran Yahudi. Itulah sebabnya kenapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan Asy'ariyah,
ya, baca kitab Al-Ibanah karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Silakan muazin. Silahkan, masih ada yang bertanya? Ya, silakan Pak. Kalau istilahnya mempermasalahkan kafiat istiwa Allah di atas termasuk bid'ah. Sekarang kalau orang yang punya iman kepercayaan dengan ayat bahwa ma'akum aina ma'akum itu termasuk bid'ah enggak? Ya, itu aja. Nah. Tadi kita sampaikan yang bid'ah itu mempertanyakan kaifiyat, caranya istiwa itu seperti apa, itu yang bid'ah. Tapi mempertanyakan makna daripada istiwa itu boleh. Demikian juga mempertanyakan ayat bagaimana maknanya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu selalu bersamamu kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada. Nah, maka para ulama akan menjawab, yang ma'akum itu bukan zat Allah, yang bersamamu itu bukan zat Allah, karena tadi sudah final zat Allah istiwa di arasy. Lalu apa yang bersamamu, yang ma'akum itu? Yang ma'akum itu, yang bersamamu itu pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, pengetahuannya Allah, pengawasannya Allah, pemeliharaannya Allah, bukan zat Allah. Sebuah ilustrasi, ketika seorang musafir berangkat dari tanah Papua, sebelum dia naik pesawat, dia melihat ke atas persis bulan purnama. Setelah dilihat indahnya bulan purnama, dia naik ke atas pesawat, terbanglah pesawatnya. Lalu dia singgah di Makassar, dia turun pesawat, dia lihat ke atas, dia nampak bulan purnama. Kemudian terbang lagi, transit di Surabaya. Dia keluar pesawat, melihat lagi ke atas, dia melihat bulan purnama. Dia naik lagi, terbang lagi, turun di Cengkareng, turun pesawat, lihat lagi ke atas, nampak bulan purnama. Dia naik lagi, begitu terus sampai ke Aceh. Sampai dia turun pesawat di Aceh, lihat ke atas, nampak bulan purnama. Meluncur dari mulutnya, bulan purnama selalu bersamaku kemana aku pergi. Saya tanya dulu, ini ungkapan benar, ungkapan bohong? Benar apa bohong? Benar. Di Papua dia lihat ada bulan purnama, di Aceh dia lihat ada bulan purnama. Bulan purnamanya itu aja, itu juga, nggak ada bulan purnama yang lain. Jadi sehingga meluncur dari mulutnya, purnama ngikut aku, bersamaku selalu kemanapun aku pergi. Saya tanya sekarang, apakah musafir itu menggendong bulan purnama? Iya, tidak. Maksudnya cahaya purnama yang selalu bersamanya, bukan bulan purnama. Bulan purnama jauh di tempat yang tinggi, ya. Nggak mungkin bulan purnama bersamanya. Apa yang bersamanya? Cahaya bulan purnama mengikutinya kemana pergi. Nah, mudah-mudahan ini memudahkan pemahaman kita. Jadi wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi. Yang bersamamu itu bukan zat Allah, tapi cahayanya Allah. Nurullah ala nur, cahaya Allah di atas cahaya mereka. Nah, cahaya itu dijabarkan oleh para ulama, pendengaran Allah, penglihatannya Allah, pengetahuannya Allah, pengawasannya Allah, penjagaan dan pemeliharaan Allah selalu bersama makhluknya. Kita kalau tidak dijaga, tidak dipelihara oleh Allah, hancur. Hancur.
Nah, jadi demikian Pak. Wallahu a'lam. Silahkan siapa tadi? Sebentar Pak ya. Silakan. Maksudnya bertasbih menyamakan? Oh ya. Itu meminjam nama Allah, ya. Meminjam nama Allah. Nama Allah itu banyak, ya. Ada Ar-Rahman. Sebelah kita ada Pak Rahman. Ada Abdul Wahid, ya. Ada apa lagi? Ar-Razzaq, Bang Rojak. Ya. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk dong. Nah, itu meminjam nama Allah. Bolehkah minjam nama Allah? Boleh. Dengan syarat harus tambah kalimat yang lain. Jangan nama tok dipinjam. Siapa namanya? Rahman. Siapa namanya? Rahim. Siapa namanya? Razak. Gak boleh. Siapa namanya? Allah. Wah, beda. Payah ini. Kalau udah Allah namanya. Nah, maka ditambah dengan satu kalimat yang biasanya kalimat itu abdun. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak. Silahkan. Ya. Nah, itu namanya meminjam nama Allah, tapi dengan syarat ketentuan berlaku. Tambah kalimat lain, jangan nama Allah tunggal dipinjam. Gitu. Allahu a'lam. Silakan Pak Joko. Baik. Nama dan sifat Allah itu banyak. Berapa? Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang diberitahukan dan ada yang tidak diberitahukan. Lalu yang 99 yang diberitahukan Allah. Masih banyak lagi yang tidak diberitahukan Allah. Ya. Ada doa, insyaallah satu kesempatan kita sampaikan. Ya, Nabi sering berdoa, ya Allah, aku meminta dengan namamu, baik dengan nama yang telah kau beritahukan kepadaku, dan juga dengan nama yang belum kau beritahukan kepadaku. Ini menunjukkan ada lagi nama-nama Allah yang kita tidak tahu. Jangankan kita, para ulama tidak tahu. Karena tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 99 nama yang disuruh Nabi memahami, mempelajari, menghafal, itu adalah nama-nama yang diberitahukan Allah di dalam Al-Quran. Tapi bukan itu saja. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya para ulama melarang kita itu untuk kebaikan kita juga. Kalau kita tidak menyaring, tidak memfilter, kita mendengarkan semua kajian, sementara kita tidak punya landasan, akhirnya kita bingung sendiri. Nah, sekarang kita belajar asma wa sifat tidak boleh ditakwil. Kita ikut kajian sini, boleh mentakwil. Yang benar yang mana sih? Nah, kan bingung jadinya kan. Nah, jadi cukuplah kita belajar di kajian-kajian yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, sesuai dengan yang difahami oleh para sahabat. Akan bertambah bingung kita kalau menghadiri semua kajian, apalagi kajian itu manhajnya tidak sesuai dengan manhaj para sahabat. Kita ikut kajian Syiah, kita ikut kajian Ahmadiyah, dia pakai bismillah juga, pakai Quran sunnah juga, tapi menyimpang dari penyimpangan Al-Qur'an, penyimpangan para sahabat. Ikut kajian LDII,
Islam jamaah. Dia bicara Quran juga, tapi Quran mangkul amir. Bicara hadis juga, tapi hadis mangkul amir. Bukan yang difahami para sahabat. Nah, ini tujuannya untuk kebaikan kita juga, supaya kita tidak bingung dan menjadi korban syubhat yang menyambar-nyambar. Ya, syubhat itu yang tidak bisa kita nanti mengatasinya. Itu tujuannya. Jadi sebaiknya kita harus menyaring, memfilter ya kajian itu kajian yang sesuai manhajnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai pemahaman para sahabat. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.